Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama dengan Mbak Putri dan juga Mbak Yunda. Kita kembali ke Mbak Putri terlebih dahulu nih. Cara untuk membangun komunikasi yang sehat ya, yang sehat bersama dengan calon pasangan ini seperti apa tekniknya Mbak Putri? Oke. Karena komunikasi itu bisa dikatakan 80%-nya hal yang paling penting dalam sebuah pernikahan gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu perlu adanya keterbukaan dalam komunikasi gitu ya. Keterbukaan istilahnya tadi kalau sudah tahu tujuan satu sama lain itu apa, ya lebih terbuka. Dan terkait finansial tadi gitu kan, misalnya siapa nih yang menyimpan, yang megang uang siapa gitu kan, kemudian apakah keuangan itu dari suami aja atau perempuan dari istrinya juga gitu kan, atau seperti apa. Nah itu terbuka gitu. Apakah transparansi seperti itu kan, karena udah hubungan keluarga nih, rumah tangga seperti itu. Kemudian misalnya cara gaya bicaranya. Nah, gaya bicaranya itu juga perlu diperhatikan. Misalnya mungkin memang kita tipikal yang ngomongnya blak-blakan gitu kan, tapi ternyata pasangan kita itu tidak terbiasa untuk mendengar suara-suara yang blak-blakan kayak gitu kan. Jadi di situ perlu adanya toleransi. Kita belajar untuk gimana caranya ketika ngomong dengan pasangan kita memelankan intonasi atau mungkin suaranya lebih dilembutkan seperti itu. Nah, itu juga perlu istilahnya penting gitu kan untuk dipelajari, seperti itu disiapkan. Kemudian apa ya tadi ya, mungkin misalnya terbuka. Jadi kalau misalnya memang ada permasalahan satu sama lain, nah itu perlu dikomunikasikan, disampaikan gitu, kepada calon pasangan seperti itu kan. Apa aja nih yang masih mengganjal gitu kan di dalam hati gitu, disampaikan sehingga dicari nih jalan tengahnya berdua seperti apa gitu ya, ngobrol seperti itu. Ini karena keterbukaan ya, sehatnya secara keterbukaan. Kalau dari Mbak Yunda, ini kan mungkin sedikit tabu ya pemirsa di rumah mendengarkan bagaimana cara mengatur ekspektasi seks dan hubungan intim setelah menikah. Apakah itu harus kita bicarakan? Oke, ya sebenarnya kalau sudah menikah seharusnya itu perlu untuk dikomunikasikan ya. Kembali lagi tujuan dari hubungan seksual sendiri kan ada dua. Yang pertama itu sebagai reproduksi ya, karena kita ingin punya keturunan. Yang kedua sebagai rekreasi. Jangan sampai berhubungan seksualnya itu suami yang penting memuaskan suami, istrinya nggak puas. Nah itu pola komunikasi juga harus dibangun di situ gitu. Istri maunya seperti apa, intensitasnya bagaimana gitu. Kan ada beberapa orang yang maunya setiap hari, atau ada yang maunya seminggu 2 kali atau sebulan sekali gitu. Nah itu perlu ada kesepakatan satu sama lain gitu. Harus terbuka terkait dengan kebutuhan seksual masing-masing, sehingga kalau kita udah tahu nih kebutuhan dari pasangan kita, kita bisa cari cara nih, gimana ya caranya biar saya bisa memenuhi kebutuhan pasangan kita, pun sebaliknya begitu. Dan memang itu harus dibicarakan ya Mbak Yunda. Itu perlu, walaupun memang bukan faktor utama, tapi itu faktor yang sangat penting untuk keharmonisan rumah tangga kita. Nah kalau untuk menjaga hubungan nih ya, karena biasanya kan sebelum menikah nih hektik yang A, yang Z ya Mbak Putri ya. Bagaimana rasanya Mbak Putri? Alhamdulillah ya, agak mulai berzila ya katanya ya, udah mulai nih gorilanya atau dinosaurusnya keluar.
Pusing ya pokoknya ya. Nah, tapi bagaimana cara kita menjaga hubungan agar tetap sehat secara emosional ketika keduanya sedang merasa stres dengan persiapan pranikah, Mbak Putri? Oke, mungkin ini juga terkait pengalaman juga ya. Jadi Sentubi lebih ya. komunikasi tadi sih yang Betul. penting gitu. Jadi tidak stop komunikasi dan juga istilahnya saling memberikan perhatian, gitu kan, satu sama ya, capek berdua gitu kan, pusing berdua. Nah jadi kan saling membutuhkan perhatian berdua, makanya karena tahu saling membutuhkan perhatian, saling memberikan perhatian juga gitu kan. Yang laki-laki bisa bertanya mungkin apa yang bisa dibantu hari ini gitu kan, atau seperti apa hari ini gitu persiapannya. Pun yang perempuan juga bisa nanya atau bisa tidak perlu takut untuk meminta tolong ya, minta bantuan gitu kan dengan pasangan. Mungkin kayak kita merasanya yang perempuan ini kadang lebih hektik ya, pengennya banyak Pengen yang gitu ini, kan, pengen yang itu ya, make upnya nih, gimana gitu ya. Jadi pusing sendiri gitu ya. Tidak perlu takut untuk bertanya dengan calon gitu kan. Tanya misalnya minta bantuan, baiknya seperti apa ya gitu, ada masukan nggak? Nah yang laki-laki pun juga atau berarti ini perempuannya butuh perhatian nih gitu kan, ya dibantu gitu. Misalnya memilih juga, mungkin kadang pilihannya nggak jadi pilihan juga gitu ya, tapi dengan seperti itu kan komunikasi tetap jalan. Nah karena gini, yang namanya tadi persiapan pernikahan itu kan dari luar, apa ya, dari luar juga kan pasti ada juga masalah dan godaannya seperti itu. Nah cuman pondasinya itu di pasangan ini. Kalau misalnya sepasang ini, laki-laki dan perempuan calon pengantin ini sudah mereka tidak bisa saling menjaga komunikasi, nah itu efek yang luar-luarnya ini kan akan lebih badai lagi gitu ya. Jadi yang penting itu pondasinya di pasangan pengantin ini gitu. Karena konon katanya ujian dan masalah-masalah sebelum menikah itu semakin banyak. Mbak Yunda, seperti apa sih yang pengalaman? Apakah iya gitu ya? Ya, karena sebenarnya begini, saat kita mempersiapkan pernikahan kan kita lagi dalam kondisi yang hektik ya. Mungkin kelelahan secara fisik, secara emosi gitu. Secara finansial juga Secara mungkin. finansial. Tentu ya Mbak Yunda. Jadi senggol bacok gitu. Betul sekali. Jadi sebenarnya makanya perlu untuk melatih stabilisasi emosi gitu. Dan calon pasangan pun melihat pasangannya sedang dalam kondisi begini ya, validasi. Oh ya, dia lagi hektik, dia capek gitu. Tawarkan bahwa kamu nggak sendirian loh, kalau ada yang bisa aku bantu ya kamu kasih tahu ke aku gitu. Kan kadang tidak semua pasangan itu kan punya awareness bahwa oh ya, saya itu perlu ini loh, pasangan saya itu perlu dibantu, perlu ditemani gitu. Ya makanya perlu keterbukaan. Jadi kita tuh butuh apa, kayaknya aku mau ini harus ditemenin gitu kan. Ada beberapa tuh yang nggak mau lah, kamu sendirilah gitu. Benar. Itu makanya perlu untuk memahami satu sama lain. Ini ada dua orang loh, bukan cuma satu orang yang berusaha. Jadi dua-duanya harus berusaha dengan porsinya masing-masing. Ini tidak hanya dua orang dan bahkan juga bisa lebih karena keluarga. Ada keluarga besar. Betul, yang keluarga besar ya yang akan bergabung. Dari Mbak Putri seperti apa cara untuk berkomunikasi yang baik dalam menyatukan persepsi tentang keluarga? Oke, menyatukan persepsi tentang keluarga ya. Nah ini karena ada banyak tadi ya, dua kepala aja itu udah pusing ya, apalagi banyak kepala gitu kan. Nah cuman memang itu tidak bisa dihindari gitu ya, pasti ada masukan dari keluarga yang perempuan atau mungkin dari keluarga yang laki-laki gitu. Nah tadi kita validasi tadi ya, maksudnya ini adalah waktu yang memang hektik dan crowded gitu kan. Pasti semuanya tuh pengen menunggu momen ini istilahnya gitu kan, momen yang istilahnya sekali seumur hidup gitu kan. Jadi banyak masukan dan sebagainya. Nah kalau misalnya memang itu nggak apa-apa, diterima. Jadi yang penting tadi pondasinya adalah
pasangan ini gitu kan. Nah, kalau pasangan ini komunikasinya masih baik gitu kan, komunikasinya sehat tadi, saling terbuka. Misalnya ada masukan nih dari mamanya yang laki-laki seperti apa, yang laki-laki sampaikan dengan perempuan. Nah, kalau misalnya memang tidak cocok gitu kan, nah itu bisa disampaikan, yang laki-laki sampaikan ke misalnya mertuanya atau orang tuanya gitu kan, bahwa seperti apa, dan itu bukan kata cewekku tuh begini lah, itu kan jadinya adu domba ya Artinya, gitu. secara garis besar pondasinya adalah di Di pasangan. pasangan. Betul. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, terus saksikan Berendo.